Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 30 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan hianati kepercayaan. Jangan mengkhianati kepercayaan. Firman Tuhan terambil dalam Esra pasal 7 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-20. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, kamu boleh perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu. Sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur jikalau kami adalah orang-orang yang diberi kepercayaan, diberikan tanggung jawab dengan secara leluasa. Dan tentunya pemberi kepercayaan yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri yang memberkati dan melimpahi kami dengan banyak aspek-aspek berkat anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan mengkhianati kepercayaan. Kalau dikatakan apa yang paling sakit di dalam dunia ini, tentu hal yang paling mudah kita rasakan adalah luka. Tatkala kita terluka, pasti sahabat seperjalanan pernah mengalaminya. Luka-luka kecil, mungkin terkena pisau dapur, atau kita tergores oleh duri yang terjadi waktu kita berjalan, waktu kita sekolah, atau kita sedang berolahraga jatuh, maka itu adalah hal yang menyakitkan. Yang namanya luka terjadi, baik luka berdarah ataupun luka memar. Sahabat seperjalanan pasti punya pengalaman-pengalaman, minimal sewaktu masih kecil. Sewaktu kita belajar berlari, kita jatuh berkali-kali, itu pengalaman. Kalau ditanya apa yang paling menyakitkan, ada yang mengatakan yang paling menyakitkan mungkin adalah kemiskinan, atau mungkin karena kita kesehatan yang tidak sembuh-sembuh. Tetapi kalau boleh mengatakan apa yang paling menyakitkan, yaitu dikhianati. Tatkala kita mempercayakan sesuatu kepada seseorang, mungkin cinta kita, mungkin hidup kita, atau harta benda kita, tidak pernah ada sedikit keraguan pun kepada orang yang bersangkutan, tapi dia mengkhianati. Dia mengkhianati kita. Itu boleh dikatakan itu salah satu yang paling menyakitkan di dalam dunia ini. Mari kita belajar untuk menghargai kepercayaan dan jangan mengkhianati kepercayaan. Di dalam konteks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, khususnya di dalam kitab Esra, di sini tentang kepercayaan yang Tuhan berikan oleh Allah sendiri dan juga tentunya oleh Raja Artasastra. Raja Artasastra memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa kepada Esra. Sebagai seorang imam dan sebagai seorang ahli Taurat setelah Esra pulang dari Babel, bersama dengan Musa, bersama dengan imam-imam dan orang Lewi, dengan sebagian orang Israel ke Yerusalem. Esra adalah seorang ahli Taurat dan seorang ahli kitab. Jadi Tuhan mempercayakan kepada Esra, Raja Artasastra pun mempercayakan. Dan kepercayaan yang diberikan itu sesuatu yang luar biasa. Apa yang firman Tuhan katakan? Engkau bisa memakai emas dan perak. Bahkan kalau engkau kekurangan, apa yang kita baca tadi, engkau bisa mengambil dari perbendaharaan kerajaan untuk mengambilnya dengan leluasa. Diberikan kepercayaan yang luar biasa. Dan kalau kita belajar dari apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas, yang selebihnya boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Raja Artasastra tentunya dia bukanlah pengikut daripada Tuhan, daripada orang Israel, tetapi dia mempercayakan, dia menghargai, dan dia juga menghargai imam percaya daripada Esra beserta dengan rombongannya yang pulang dari pembuangan ke Babel, didukung penuh, dipercaya penuh. Dan Esra melakukan semua tugasnya itu dengan sangat baik. Tidak ada bagian daripada kepercayaan itu yang dikhianati. Sahabat seperjalanan, Tuhan memberikan seluruhnya melalui Raja Artasastra, agar Tuhan memberikan segala perkara yang dibutuhkan untuk memperbaiki kehidupan daripada bangsa Israel. Minimal mereka agar kembali kepada ajaran Taurat Tuhan. Kita tahu dengan jelas Esra adalah keturunan daripada imam besar Harun. Jadi artinya keturunan Esra adalah keturunan yang takut akan Allah.
keturunan yang melakukan kebenaran firman Allah, yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Sewaktu dipercayakan emas, perak, kekayaan, bahkan bisa mengakses perbendaharaan kerajaan, dan dia bisa menentukan sendiri. Di sini kita bertemu dengan apa? Setiap kepercayaan bertemu dengan yang namanya itu godaan. Godaan. Sewaktu seseorang mempercayakan uang, emas, perak kepada kita, itu kepercayaan. Maka ada dua pilihan. Kita akan menjalankannya dengan setia. Kita akan menjalankannya dengan baik. Kita akan menjalankannya dengan bertanggung jawab. Kita akan menjalankannya dengan berintegritas. Namun di sisi lain dan di waktu yang sama, di sana terjadi godaan. Sewaktu dipercayakan untuk membangun bangsa Israel, membangun dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu perbendaharaan dan membangun rumah Allah. Apa yang dilakukan? Persembahkanlah di atas mezbah di rumah Allahmu di Yerusalem. Bahkan dikatakan uang ini dipakai untuk membeli lembu jantan, anak domba jantan untuk korban sajian dan korban curahan. Pakailah dengan seksama. Raja itu memberikan perak dan emas yang didapat juga dari Babel. Bahkan Raja Artasastra membuat sebuah salinan surat. Kepercayaan yang luar biasa. Sahabat seperjalanan, apa bedanya kita dengan Esra? Kita pun dipercaya tidak oleh Raja Artasastra, dipercaya oleh Allah. Dipercayakan kehidupan, dipercayakan kesehatan, dipercayakan kesempatan, diberkati oleh Tuhan. Kita pun dipercayakan oleh orang-orang di sekitar kita. Di dalam kehidupan kita, sebagai anak kita dipercaya oleh orang tua. Sebagai karyawan kita dipercaya oleh majikan. Sebagai anak Tuhan dipercaya oleh Tuhan dalam segala aspek. Kesempatan, peluang. Apakah kita akan menjadi hamba yang baik dan setia atau menjadi hamba yang malas dan jahat? Sebagaimana talenta 1, 2, dan kelima. Di sini bukan berbicara tentang 5 itu lebih kaya, 2 itu sedang, dan 1 itu miskin. Di sana berbicara tentang kepercayaan. Talenta 1 dipercaya 1 karena dia belum bisa melaksanakan lebih, maka 1. Setelah dia selesai 1, dia akan dipercayakan 2. Setelah selesai 2, dia akan dipercayakan 5. Itu kepercayaan yang Allah beri. Sahabat seperjalanan, ingat baik-baik. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup, tatkala kepercayaan yang diberikan itu kemudian dikhianati. Dan kepercayaan diberikan itu kemudian diselewengkan. Kita menjadi orang yang korupsi waktu, korupsi uang, korupsi segala sesuatu. Menjadi orang yang tidak jujur, mencari keuntungan, menyalahgunakan kepercayaan. Kemudian kita menjadi orang yang sewenang-wenang, yang tidak menghargai orang lain, yang menganggap orang lain yang hidupnya lebih kurang baik dari kita sebagai orang-orang dan kelompok manusia yang lebih rendah. Ingat sahabat seperjalanan, hidup ini adalah kepercayaan yang Allah beri, dan jangan mengkhianati. Sewaktu engkau menjadi orang tua, itu kepercayaan yang Tuhan beri untuk bisa membimbing anak-anakmu. Sewaktu engkau menjadi suami dan istri, itu kepercayaan yang diberi. Sewaktu kita jadi mertua, kita jadi karyawan, kita menjadi majikan, kita berada di dalam posisi-posisi tertentu, mungkin di partai politik, mungkin di tengah-tengah masyarakat. Itu kepercayaan yang sedemikian besar yang diberikan oleh Allah. Biarlah kita bisa melaksanakannya seperti Esra, melaksanakannya dengan hati yang takut akan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang ada pada kita, sahabat seperjalanan, lakukanlah, jalankanlah kepercayaan dengan sebaik-baiknya, dan jangan mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah, agar kami menjadi orang-orang yang bisa menjalankan kepercayaan dengan baik. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.